Kembali lagi di Dion Garage. Kali ini kami akan membahas salah satu sport bike langka era tahun 90-an yang menjadi favorit hingga di beberapa negara. Ini dia Kawasaki ZZR 250 atau EX250H tahun 91. Sebelum itu, mari kita bahas sedikit sejarah dari motor ini. Kawasaki Ninja 250 nggak diragukan popularitasnya di Indonesia. Apalagi setelah versi terbarunya keluar akhir tahun lalu yang resmi menggantikan model sebelumnya yang sudah diluncurkan sejak tahun 2008. Namun belum banyak yang tahu kalau generasi Kawasaki Ninja 250 dimulai dari tahun 83. Sekarang kita bakal jelasin cikal bakal Ninja 250. Model pertama dari keluarga Ninja 250 adalah GPZ 250 yang dikenal dengan kode EX250C. Diperkenalkan pada tahun 1983, GPZ 250 memiliki mesin sangat berbeda dibandingkan generasi selanjutnya. Meski sudah 2 silinder tapi masih berpendingin udara. Generasi selanjutnya yaitu GPZ 250R 1986 sampai 1987. Model ini yang dikenal dengan kode EX250E. Diperkenalkan pada tahun 1986, memiliki mesin 248 cc, parallel twin dengan sistem DOHC dan pendingin cair. Model ini menjadi cikal bakal seri Ninja 250 yang lebih dikenal luas. Pada tahun 1988, Kawasaki memperkenalkan GPX 250 atau EX250F yang merupakan evolusi dari GPZ 250. Perubahan utama meliputi desain bodi yang lebih modern, peningkatan sistem suspensi, dan penggunaan karburator Keihin CVK30. Model ini juga dikenal dengan nama Ninja 250R di beberapa pasar. Pada tahun 1990, Kawasaki meluncurkan ZZR 250 atau EX250H yang dirancang untuk pasar Jepang dan Eropa. Model ini menampilkan desain fairing penuh yang terinspirasi dari ZX11R, memberikan tampilan yang lebih sporty dan aerodinamis. Selain itu, ZZR 250 dilengkapi dengan frame aluminium lateral, roda depan 17 inch, dan suspensi belakang unit track yang dapat disesuaikan. ZZR 250 mengalami pembaruan tahunan dengan kode model yang meningkat setiap tahun. Misalnya EX250H1 untuk tahun 90, EX250H2 untuk tahun 91, dan seterusnya hingga EX250H16 pada tahun 2005. Setiap pembaruan membawa perbaikan dalam hal estetika, teknologi, dan kenyamanan pengendara. Pada tahun 2000, Kawasaki memperkenalkan ZZR 250 ke pasar Kanada dengan nama Ninja 250R. Namun pada tahun 2002, model ini kembali menggunakan nama ZZR 250 di Kanada, seiring dengan konsistensi penamaan di pasar internasional. Produksi ZZR 250 berakhir pada tahun 2007 di Jepang dan Kanada. Sebagai gantinya, Kawasaki meluncurkan Ninja 250R pada tahun 2008 yang menawarkan desain dan teknologi yang lebih modern, termasuk penggunaan sistem injeksi bahan bakar dan peningkatan performa mesin. Sekarang mari kita bahas motor yang satu ini. Desain ZZR 250 lebih sporty dan aerodinamis dibanding pendahulunya, dengan fairing penuh, lampu depan kotak, dan posisi riding yang sedikit lebih tegak dari super sport murni. Cocok untuk rider pemula hingga menengah yang menginginkan performa, gaya, dan efisiensi bahan bakar. Walau berbasis mesin 250cc twin yang sama dengan Ninja 250 generasi awal, ZZR 250 lebih disarankan ke segmen sports touring ringan, bukan murni track atau super sport. Ia dijual secara paralel dengan seri Ninja di beberapa pasar. Motor ini sangat populer di Jepang, Eropa, dan Australia, serta menjadi motor latihan di beberapa sekolah balap dan akademi mengemudi karena handlingnya yang presisi dan mesin yang responsif. Di Indonesia, motor ini banyak masuk sebagai motor CBU dari Jepang atau Australia, sehingga tergolong cukup eksklusif.
Sekarang kita bahas dimensi dari Kawasaki ZZ-R 250. Panjangnya 2050 mm, lebarnya 700 mm, dan tingginya 1125 mm. Jarak sumbu roda 1400 mm memastikan keseimbangan yang optimal, dan ketinggian jok 760 mm memudahkan pengendara untuk meraih posisi berkendara yang nyaman. Tangki bahan bakarnya bisa menampung sampai 17 liter, memberikan jarak tempuh lebih jauh, sempurna untuk perjalanan panjang. Dan untuk bobotnya, dengan berat kering hanya 146 kg, ZZ-R 250 sangat lincah dan mudah dikendalikan. Motor ini dibekali dengan mesin 4 tak, twin paralel, DOHC, 8 katup, dan pendingin cair. Dengan kapasitas 248 cc, sistem pembakarannya menggunakan dua karburator Keihin CVK30. Tenaga maksimum yang dihasilkan mencapai 37 tenaga kuda pada 12.500 rpm, dengan torsi puncak 24 Nm pada 10.000 rpm. Motor ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu sekitar 6 detik, dan mencapai kecepatan maksimum 160 km per jam. Dengan transmisi 6 percepatan manual dan sistem penggerak rantai, ZZ-R 250 menawarkan performa yang responsif dan efisien. ZZ-R 250 menggunakan rangka tubular aluminium dengan desain diamond, memberikan kombinasi kekuatan dan ringan. Di bagian depan terdapat suspensi teleskopik 37 mm, menawarkan kestabilan dan kenyamanan saat berkendara. Sementara di belakang, sistem Unitrack dengan monoshock memastikan traksi optimal dan kenyamanan pengendara. Motor ini dilengkapi dengan roda depan berukuran 100/80 ring 17 dan belakang 140/70 ring 17, memberikan keseimbangan antara performa dan kenyamanan. Untuk sistem pengereman, ZZ-R 250 menggunakan cakram tunggal di depan berukuran 300 mm dengan kaliper 2 piston, serta cakram tunggal di belakang berukuran 220 mm dengan kaliper 1 piston, memastikan pengereman yang responsif dan aman. ZZ-R 250 memiliki konsumsi bahan bakar antara 3,17 hingga 4,90 liter per 100 km, tergantung pada gaya berkendara dan kondisi jalan. Dengan kapasitas tangki sekitar 17 liter, motor ini mampu menempuh jarak hingga 700 km dalam kondisi ideal. Efisiensi ini menjadikan ZZ-R 250 pilihan yang ekonomis untuk perjalanan jauh maupun harian. Harga baru Kawasaki ZZ-R 250 di masa lalu bervariasi tergantung pada tahun produksi dan kondisi unit. Secara umum, harga baru Kawasaki ZZ-R 250 pada masa lalu bisa mencapai kisaran 48,5 juta. Berikut adalah kelebihan dari motor ini. Motor ini juga memiliki kekurangan seperti Kawasaki ZZ-R 250 merupakan bagian penting dari sejarah Kawasaki Ninja 250. Model ini dikenal dengan desain yang sporty, performa yang mumpuni, dan juga ketersediaannya di berbagai pasar global. Itulah tadi penjelasan singkat dari Kawasaki ZZ-R 250 atau EX250H yang menjadi cikal bakal dari Kawasaki Ninja 250. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kami. Follow juga IG kami @diongarage.id dan TikTok kami @diongarage.id untuk informasi selanjutnya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.